Barat, Riau dan Jambi pun boleh ikutkan. Jadi saling berbagi informasi kita supaya acara kita ini lebih sukses lagi ke depannya dan kita ikut andil di dalamnya sebagai sivitas akademika Universitas Dharma Andalas. Jadi saling mengingatkan, lupo takalok, kok lupo mengingatkan takalok menjagokan, tabanam dicari, hilang dicari, tabanam disilami. Jadi untuk adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman dosen sejawat itu saling memberikan informasi kita bukan hanya tentang masalah pendaftaran UNIDA tapi juga tentang perlombaan yang akan diusung oleh UNIDA dalam waktu dekat ini. Jadi semakin banyak anggota keluarga kita yang tahu, tentunya semakin banyak orang yang kenal dengan Universitas Dharma Andalas. Itu partisipasi kita tentunya sangat diharapkan. Sekali lagi selamat datang bagi yang baru bergabung ya. Ini ada Dita. Ini Dita ini udah berapa kali masuk ini? Selamat datang ya Dita ya. Ada Lydia, ada Nisa, ada Raihania, Rodatul, Mafira, semuanya ya. Ini yang paling kece di sini Robi ya. Iya, Pak. Enggak, Ustaz. Hah? Enggak. Boleh kita saling nanti berbagi informasi. Jadi kita nanti tidak hanya mendengarkan, nanti kita juga bisa saling bertanya, memberikan masukan dan saran. Jadi sebenarnya adanya Mutiara Ramadan ini membuka peluang-peluang kita untuk lebih mengenal Islam, mengenal juga tentang masalah ekonomi, mengenal juga tentang masalah strategi-strategi dalam belajar, bagaimana mendapatkan beasiswa nanti, atau bagaimana kuliah di luar negeri, yang semuanya terangkum di dalam Mutiara Ramadan. Jadi Mutiara Ramadan kita ini tidak hanya difokuskan untuk masalah keagamaan saja, tetapi juga hampir semua aspek yang jadi itu diingat ya adik mahasiswa supaya kesannya nanti hanya tentang masalah keagamaan saja di bulan Ramadan. Tidak ya, lebih dari itu malah ya. Jadi kalaupun nanti ada adik mahasiswa yang mau coba sebenarnya berbagi ilmu di Mutiara Ramadan ini, boleh menghubungi Pak Edward sebagai ketua kita untuk masalah bagian Mutiara Ramadan. Kebetulan beliau hadir dan bisa kita lihat bersama ya. Assalamualaikum Pak Edward. Salam ya. Jadi sebenarnya hostnya ada satu lagi ya, Mr. Yalmiadi, dan kebetulan beliau belum masuk. Jadi untuk sementara saya ambil alih dulu sampai beliau masuk, nanti baru kita mulai ya. Untuk absen mungkin sudah bisa kita jalankan, Pak Edward. Sudah yang live, sudah absen live. Dan saya kirim di chatting tuh. Material masuk nih. Material masuk. Yap. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Silakan di open aja lagi, udah 4:30 nih. Sudah 4:30. Ya. Nah, silakan hostnya sudah datang, saya kembalikan ke host ya. Cek, 1, 2, 3, bagaimana? Sudah, lanjut aja langsung mana Pak Yalmiadi. Bajunya begitu luar biasa ya, terlihat sangat natural gitu. Oh gitu ya. Tapi gimana caranya? Oh karena gara-gara baju putih mungkin ya. Tidak masalah material, lanjut aja. Lanjut. Yang penting suaranya tidak betul. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kembali bersama saya, moderator kita pada sore hari ini, Mr. Yalmiadi, you may call me Mr. Yal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa, acara Mutiara Ramadan Keluarga Besar Universitas Dharma Andalas yang sama-sama kami hormati, semoga kita semua mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah pada sore yang berbahagia ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan
disampaikan oleh Al-Ustaz kita Haji Irsyad Sabri Labai Barbansuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mr. Rial. Wah, jadi dengan senyum beliau yang khas ini tentunya akan menambah semangat kita dalam mendengarkan tausiah yang beliau sampaikan. Tentunya juga dalam menjalani aktivitas. Assalamualaikum Pak Irsyad. Waalaikumsalam Ibu Yen. Salam. Baik, seperti biasanya saya akan membagi kegiatan agenda kita hari ini menjadi 2 sesi. Sesi pertama pemaparan selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Kemudian kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Walaupun demikian, Bapak Ibu, dosen, pendik, serta mahasiswa cinta semuanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui room yang ada di Zoom kita ini, ataupun bisa langsung nanti dengan mengklik raise hand, ya. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, ya, kita berikan kesempatan kepada Ustaz kita pada sore hari ini untuk memaparkan tausiah beliau dengan judul Sultan Muhammad Al-Fatih dan Bisyarah. Jadi apa sih sebenarnya yang istimewa pada Muhammad Al-Fatih ini, ya, dan Bisyarah ini? Ya, mungkin hal yang masih misteri bagi kita, bahkan apa yang perlu dipelajari dari beliau, inilah makanya pada sore hari ini kita membutuhkan pemaparan dari Ustaz kita. Baik Ustaz, waktu dan tempat kami sediakan. Apa dong? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mr. Rial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi suratil Al-Baqarah, allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Konstantiniyya 'ala yadi rajulin fala ni'ma amiruha wala ni'ma jaizu jaikal jaiz. Baik, Mr. Rial dan seluruh sivitas akademika yang hadir pada hari ini, tentu juga teristimewa nanti kepada mahasiswa-mahasiswa yang harapan-harapan bangsa, ya. Semoga kita bisa menjadi penerus-penerus dari Muhammad Al-Fatih ini nanti ke depannya, itu harapan saya. Sebab itu kenapa saya ambilkan ini menjadi bahagian utama dari topik kita hari ini adalah diantaranya karena sudah banyaknya saya lihat kurangnya perhatian dari generasi muda kita, terutama ya mungkin mahasiswa, ya, untuk mempelajari tentang tokoh-tokoh Islam itu, ya. Kurang mempelajari tokoh Islam, tak tahu lagi sejarah-sejarah Islam itu seperti apa, ya. Kurang tak tahu lagi Salahuddin Al-Ayyubi itu bagaimana, Harun ar-Rasyid itu sebagai apa, gimana ceritanya, Khalid bin Walid itu seperti apa. Salah satunya adalah ini Sultan Muhammad Al-Fatih, atau lebih dikenal juga dengan istilah Muhammad II bin Murad. Nah, ini kita nanti untuk beberapa menit ke depan kita akan bicara tentang masalah beliau. Akan tetapi ketika bicara tentang Muhammad Al-Fatih ini, kita tidak akan bisa lepas dengan istilah bisyarah. Nah, apa itu bisyarah? Ya. Bisyarah ini dalam bahasa Arab itu terambil dari kata basyara ya busuru, artinya gembira. Basyarah atau bisyarah itu dimaksudkan adalah untuk berita gembira. Berita gembira yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dari Nabi dan Allah. Apa contoh bisyarah? Bisyarah itu contohnya seperti adanya surga. Pertanyaannya adalah kita percaya dengan surga? Kalau ya mayoritas umat Islam pasti akan mengatakan ya percaya. Ya. Padahal kita belum pernah lihat surga itu seperti apa. Kita belum pernah lihat belum tergambarkan di otak kita surga itu bagaimana. Walaupun di dalam Al-Qur'an sudah digambarkan sedikitnya bahwa di situ mengalir air-air bidadari yang luar biasa banyak dan cantiknya. Yang di dalam hadis Nabi dikatakan kalau salah satu dari bidadari itu menampakkan
mohon maaf pahanya, maka kalahlah dunia dan beserta isinya. Nggak usah dibayangkan sekarang bulan Ramadan ya. Jadi artinya apa? Bahwa begitu indah dan hebatnya surga itu, sehingga kita sebagai sebagai umat Nabi Muhammad dan hamba Allah berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya. Istilah surga inilah yang dinamakan dengan bisyarah. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih ini kita juga akan bicara tentang masalah bisyarah. Nah, selain dari bisyarah surga, ada lagi bisyarah bentuk yang lain. Apa itu? Bisyarah dalam bentuk hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti akan kita jabarkan. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini merupakan gelar yang diberikan kepada Muhammad II bin Murad. Atas apa? Atas kehebatannya, atas kekuatannya bisa menaklukkan sebuah kota yang sangat hebat. Sebuah kota yang sangat tangguh. Kota tersebut dinamakan Konstantinopel. Jadi sebelum adanya Istanbul, sebelum adanya Jakarta, ya, sebelum adanya Argentina, istilahnya itu yang orang-orang Romawi itu biasanya pakai Argentina, ya, sebelum adanya Eropa, ya, itu istilah untuk nama kota yang terbaik di dunia itu ada dua, ya. Yang pertama Konstantinopel, yang kedua Roma. Sampai sekarang masih ada. Akan tetapi yang Konstantinopel ini, dia gini ya. Baik itu Konstantinopel dan Roma itu sebenarnya dihuni oleh orang-orang Romawi, ya, yang Romawi sebelah timur dan Romawi sebelah barat. Romawi sebelah timur itu dikenal juga dengan orang-orang Yunani. Orang-orang di sini menganut Kristen Ortodok. Inilah yang kemudian bercokol di Konstantinopel. Sedangkan di sebelah barat itu lebih dikenal dengan orang-orang Latin yang menganut agama itu Katolik, yang dikenal dengan istilah Roma. Nah, yang akan kita bicarakan nanti adalah tentang masalah Konstantinopel dan bagaimana penaklukan Muhammad Fatih terhadap Muhammad Fatih bin Murad tadi ini, atau dengan istilah lain penakluk Konstantinopel ini, bagaimana caranya bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini yang akan kita bahas hari ini. Jadi kawan-kawan semua, Civitas Akademika, kenapa Konstantinopel ini merupakan daerah yang paling penting dan harus ditaklukkan? Benar, banyak alasan sebenarnya yang bisa dibuat, akan tetapi ada satu alasan yang luar biasa yang berkaitan dengan masalah Konstantinopel itu, yaitu sebuah mukjizat Rasulullah yang disampaikan dalam bentuk bisyarah. Di mana bisyarah ini dikeluarkan oleh Nabi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah lebih tepatnya 5 Hijriah. Ketika terjadi perang yang sangat besar ketika itu. Jadi Nabi menyampaikan bisyarah ini, atau Nabi menyampaikan berita gembira ini adalah ketika terjadi sebuah perang yang sangat dahsyat, yang sangat sadis, yang sangat luar biasa hebat, yang dikenal dengan Perang Khandaq. Jadi adik-adik mahasiswa harus tahu dan teman-teman semuanya harus memahami bahwa Perang Khandaq ini merupakan perang yang sangat sangat brutal sekali. Kenapa sangat brutal? Karena Perang Khandaq ini, ya, Khandaq itu artinya parit, ya. Perang parit ini itu ketika itu terjadi setelah 5 Hijriah, setelah Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Ya, di sini Rasulullah mengatakan tentang masalah bisyarah itu. Jadi kenapa kita ceritakan ini lebih dahulu? Karena sangat erat kaitannya dengan cerita Muhammad Al-Fatih ke depan. Kenapa? Kita dengarkan. Jadi ketika terjadi perang Khandaq ini, ya, kita ceritakan sedikit perang Khandaq ini supaya kita sama-sama paham. Ketika perang Khandaq terjadi, itu Madinah itu dikepung oleh 10.000 pasukan Quraisy, ya, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik dari Makkah. Jadi mereka itu bersatu. Maka oleh sebab mereka bersatu itulah juga disebut perang ini dengan perang Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ayat 1 sampai 33 itu semua diterangkan. Kalau ingin tahu lebih lanjut bagaimana sih kisahnya perang Al-Ahzab itu, kita bisa lihat itu, ya. Nah, apa yang terjadi? Jadi ketika Rasulullah itu akan digempur oleh pasukan dari Quraisy tadi, oleh pasukan Yahudi tadi, oleh orang-orang munafikin dari Makkah tadi, maka datang berita 6 hari sebelum datangnya mereka ke Madinah, diberitakan oleh intelnya Nabi Muhammad SAW kepada Nabi. Siapa intel Nabi? Jibril alaihissalam. Jadi apa kata Jibril? Akan datang pasukan dari Mekah ingin menghancurkan Madinah dan ingin menghancurkan umat Islam ketika itu, ya. Dan bersiap-siaplah kata Jibril. Maka Rasulullah mengumpulkan semua umat Islam ketika itu, bahkan juga ada Yahudi yang ada di kota Madinah, karena ini merupakan kesepakatan, ya. Dikumpulkan, ternyata hanya ada 3.000 orang.
Jadi kalau seandainya kita tanya 3.000 lawan 10.000, ya sudah jelas menang yang 10.000. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan bertanya, adakah strategi yang mau kalian sampaikan? Maka ketika itu, ya, Salman Al-Farisi dia menyampaikan sebuah idenya. Dia termasuk orang Parsi. Ya, dia orang Persia, dan ketika itu dia menyampaikan idenya kepada Rasulullah. Bayangkan, teman-teman. Ini dalam waktu 6 hari kita akan dikepung oleh tentara yang datang dari Mekah dengan jumlah total 10.000. Dan mereka sangat marah kepada Rasulullah. Karena bagi mereka, mereka dikalahkan di 2 perang, yaitu perang Uhud dan perang Badar. Walaupun sebenarnya di perang Badar umat Islam kalah, tetapi menurut orang-orang Mekah dan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, di perang Badar ini dan perang Uhud ini mereka sama-sama kalah. Kenapa? Karena banyak dari mereka itu mati. Karena banyak dari prajurit-prajurit mereka itu yang gugur. Maka oleh sebab itu mereka ingin menuntut kekalahannya itu dengan menyerang Madinah, ya, dengan mengerahkan bersekutu mereka dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang ada di Mekah untuk menghancurkan Madinah, menghancurkan Rasulullah SAW. Nah, setelah itu kita agak cepat sedikit ya, karena memang kita hanya review saja. Maka ketika datang mereka ke Madinah, ya, maka disiapkanlah salah satu ide dari Salman Al-Farisi yang dari Persia tadi adalah, apa katanya, dia mengusulkan membuat sebuah parit. Parit yang panjangnya sepanjang kota Madinah, yang lebih kurang 8 km. Jadi teman-teman mahasiswa harus paham ya, beda antara tanah kita Indonesia dengan tanah orang di Mekah itu, bagi teman-teman yang belum pernah ke Mekah, ya saya ceritakan, bagi yang sudah mungkin pernah lihat tanah Mekah dan Madinah itu kerasnya luar biasa. Kalau tanah kita pakai cangkul selesai itu. Ya, kita pakai cangkul ya, selesai itu. Sedangkan tanahnya di Mekah dan Madinah itu tidak bisa hanya pakai cangkul, harus memakai apa istilahnya lembing. Jadi dihancurkan dulu tanahnya, kemudian dibawa memakai alat, kemudian dibuang. Jadi seperti itu. Jadi dikorek dulu, dihancurkan dulu bagian tanah depannya yang paling kerasnya, kemudian baru bisa digali. Dan itu dilakukan sepanjang 8 km. Dan itu pun juga sudah disampaikan lebih kurang dengan lebarnya 5 meter, dengan kedalaman 3 meter. Terbayang enggak bagaimana susahnya untuk membuat itu kaum muslimin? Maaf Civitas Akademika. Sangat sulit sekali. Kenapa sulit? Pertama, perut lapar. Kenapa? Jadinya perang Khandaq itu stabilitas masalah makanan ketika itu kurang sekali. Ya. Harus menyelesaikan dalam waktu 6 hari. Panjangnya 8 kilo, lebarnya 5 meter, kemudian kedalaman 3 meter. Kenapa harus 3 meter dan 5 meter? Karena ketika kuda melompat, seandainya diserang oleh pasukan berkuda, kuda akan jatuh. Apabila kuda jatuh tidak bisa naik kembali, maka ini merupakan standar yang harus dibuat dan pola yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Nah, itu dan waktu ketika itu hanya 6 hari. Waktu ketika itu hanya 6 hari. Dan yang paling luar biasanya, makanan mereka sangat sedikit ketika itu. Bayangkan Civitas Akademika ya. Makanan mereka orang-orang ketika melakukan perang Khandaq itu adalah diambil air, dicelupkan ke air, kemudian dicelupkan ke gandum. Berapa yang dapat itu yang dimakan. Itulah untuk sehari. Artinya itu untuk sehari. Bayangkan dalam waktu 6 hari mereka harus menyelesaikan semuanya. Himpunan kita itu itu apa juga? Semua pola yang pengir datang dari yang ingin menyerang kota Mekah, yang ingin menyerang kota Madinah. Dan ketika inilah muncul pertanyaan dari para sahabat. Apa kata sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, setelah ini ya Rasulullah, apalagi kota yang akan kita taklukkan? Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah perang Khandaq ini, apalagi kota yang akan kita taklukkan? Jadi Civitas Akademika paham enggak kondisinya seperti apa sekarang? Mereka sedang diserang, 6 hari lagi akan datang. Bahkan untuk KWC saja mereka sulit. Bahkan untuk makan saja susah. Harus menyelesaikan panjangnya Khandaq itu atau lubang jebakan itu, ya, parit itu sepanjang 8 km dengan lebar 5 meter dan kedalaman 3 meter. Dan banyak di antara para sahabat yang kemudian keluar dari situ. Tiba-tiba ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, habis ini kota mana yang akan kita taklukkan? Maka kemudian seluruh orang-orang Yahudi yang ada di situ tertawa semuanya. Mereka menertawakan Rasulullah, mereka menertawakan orang Muslim. Kenapa? Karena kalian saja untuk makan saja sulit, takut karena keserangan dari dari Makkah akan datang, masih bertanya kota apa yang akan ditaklukkan. Kalian ini gila.
Akan tetapi Rasulullah menjawab ketika itu. Ya. Madinatul Hirakliyu taflihu awalun. Apa kata Nabi? Kota pertama yang akan kalian taklukkan adalah kota Heraklius. Apa itu kota Heraklius? Adalah kota Konstantinopel ini. Maka disinilah mulainya bisyarah itu. Ya, ada dua kota yang akan kalian taklukkan kata Nabi. Apa itu? Konstantinopel dan Roma. Satu sekarang sudah takluk, tinggal satu lagi kaum muslimin. Tinggal satu lagi Civitas Akademika, yaitu Roma. Artinya Rasulullah SAW sudah memperkirakan bahwasanya Konstantinopel ini pasti akan takluk. Masalahnya siapa yang menaklukkan? Nah, kalau ingin lebih tahu panjang cerita tentang masalah cerita dari Perang Khandaq ini, boleh dibaca surah Al-Ahzab. Semuanya ada di situ. Jadi hanya saya menggambarkan di sinilah dasar mulainya kenapa ada bisyarah itu. Jadi ada di berita gembira yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya bahwa nanti setelah Perang Khandaq ini, ya, mungkin beberapa tahun lagi setelah itu akan ada kota yang akan kita taklukkan, dan kota itu bernama Konstantinopel dan Roma. Tahu enggak teman-teman? Tahu enggak Civitas Akademika? Tahu enggak mahasiswa semuanya dan teman-teman? 825 tahun baru sampai terjadi ini. Jadi sejak Rasulullah SAW menyampaikan bisyarah itu, kabar gembira itu, baru 825 tahun setelah itu terjadi. Di inilah datang lahirnya sebuah hadis Rasulullah yang tadi saya bacakan. La taftahunna Konstantinia, akan ditaklukkan Konstantinopel kata Nabi. Ya. Ala yadi rajulin, di tangan seorang laki-laki atau pemuda. Fala ni'ma amiru amiruha. Sebaik pemimpin adalah pemimpin dia. Wala ni'ma jaizu jaikal jaiz. Dan sebaik-baik prajurit adalah prajuritnya. Sudah banyak yang ingin menaklukkan Konstantinopel nih kaum muslimin. Jadi sudah banyak sekali. Dimulai dari pertama kali Yazid bin Muawiyah, anak dari Muawiyah. Gagal, hancur. Itu dia kerahkan lebih kurang 1.200 pasukan. 120.000 pasukan, hancur semua. Kemudian datang lagi Muslamah bin Abdul Malik, hancur juga pasukannya. Kemudian muncul lagi Harun Rashid, datang untuk menyerang Konstantinopel, hancur pasukannya. Kemudian Yazid pertama, kemudian Murad kedua, semuanya hancur. Padahal sebenarnya baik itu Harun Rashid, Yazid Murad kedua, atau Yazid pertama, mereka ini adalah ahli strategi perang ternama ketika itu. Tetapi mereka gagal ketika menaklukkan Konstantinopel. Apa sebab? Jadi ini harus diketahui. Konstantinopel itu merupakan tempat yang sangat strategis sekali, terbaik. Ya, sangat terbaik. Kenapa? Apabila diserang dari depan, Konstantinopel itu, apabila Konstantinopel diserang dari depan, itu dicegah oleh benteng-benteng yang sangat kuat. 3 benteng dari Konstantinopel itu yang tidak mudah ditembus. Ya, ada 3 benteng Konstantinopel tidak ditembus. Yang pertama itu berbentuk parit sama seperti Perang Khandaq. Ya, berbentuk parit yang kedalamannya lebih dalam dari Perang Khandaq. Dengan lebarnya 20 meter. Ya, kemudian ada bentengnya setinggi 18 kaki. Maaf, 18 meter. Setelah itu di belakang benteng itu masih ada benteng lagi yang lebih kurang tebalnya itu dan tingginya itu 8 meter dan lebarnya 5 meter. Setelah itu di belakangnya juga ada benteng lagi. Jadi benteng di atas benteng di atas benteng. Artinya pertahanannya sungguh sangat kuat. Maka oleh sebab itu tidak mudah untuk menaklukkan Konstantinopel ini. Akan tetapi mesti diingat kaum muslimin. Mesti diingat Civitas Akademika, mesti diingat semuanya oleh kawan-kawan mahasiswa, keinginan besar dari para mujahid-mujahid kita, keinginan besar dari tokoh-tokoh Islam kita adalah untuk membuktikan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwasanya Konstantinopel ini pasti akan runtuh, Roma nanti pasti akan runtuh. Masalah siapa yang akan meruntuhkannya? Nah, inilah cerita dari Muhammad Al-Fatih ini. Nah, jadi Muhammad Al-Fatih ini yang dikenal juga dengan nama Muhammad II bin Murad ini, dia merupakan orang yang masih muda belia. Kalau seandainya sekarang ini adik-adik mahasiswa masih ada yang berumur 18 tahun atau 19 tahun, 20 tahun, maka di waktu itu ya Muhammad Fatih di umur ke-21 dia sudah menaklukkan Konstantinopel. Artinya saya pribadi sudah berumur 30 lebih ya, masih belum banyak yang bisa berbuat. Kenapa? Mungkin karena pengetahuan saya tentang masalah ini, sejarah, tokoh-tokoh tentang kenabian masih kurang.
Sedangkan Muhammad Al-Fatih dengan kemampuannya, strateginya, pola pikirnya, kecerdasannya, di umur ke-21 tahun dia taklukkan Konstantinopel. Ini bukan perkara mudah. Tidak mudah untuk menaklukkan Konstantinopel itu. Harus ada rahasia-rahasia besar yang kemudian harus diungkapkan supaya tahu bagaimana cara menaklukkan Konstantinopel. Karena kita tahu sudah banyak raja-raja yang ingin menaklukkan Konstantinopel tapi tidak pernah berhasil. Bahkan termasuk orang-orang besar seperti Harun Rashid, ya, seperti Yazid bin Muawiyah, seperti Muslamah bin Abdul Malik, itu orang-orang yang luar biasa, pintar, cerdasnya luar biasa, ahli strategi perang, tapi tidak bisa menghancurkannya. Maka kemudian kita harus tahu siapa sih Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu, yang gara-gara penaklukan Konstantinopel itu sampai sekarang orang-orang Yahudi takut mereka. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut mereka sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah tentang masalah pohon garkat, yaitu pohon Yahudi yang di akhir zaman, sayati zaman akan datang suatu zaman di mana nanti akan terjadi peperangan umat Islam dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu akan dihancurkan seluruhnya kecuali mereka yang bersembunyi di kayu-kayu garkat. Sampai sekarang itu di Palestina orang-orang Yahudi itu karena saking takutnya mereka semuanya menanam pohon-pohon garkat. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar. Yang tidak yakin kebenarannya apa? Ya kita kadang umat Islam ini. Ya. Yang tidak yakin kebenarannya kita umat Islam. Jadi Al-Fatih sedikit kita jabarkan. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih ini, ya kita harus tahu bagaimana perilaku yang disampaikan, ya istilahnya cara didik Muhammad Al-Fatih ini sebelum dia bisa menaklukkan Konstantinopel sungguh luar biasa. Jadi ayahnya itu sudah mengajarkan dia, mencarikan dia guru terbaik, ya, mencarikan dia guru yang terbaik. Dia pilihkan yang paling baik di antara yang terbaik. Guru pertama beliau adalah Syekh Ahmad Al-Qurani. Dia diajarkan pertama Al-Quran. Jadi bukan yang lain diajarkan kepada Al-Fatih, Al-Quran dulu. Dalam sejarah disebutkan bahwa Al-Fatih termasuk anak yang nakal, luar biasa nakal. Sehingga ketika diajarkan Al-Quran, dia lari ke sana kemari, sehingga meminta izinlah ya Syekh Ahmad Al-Qurani kepada ayah dari Muhammad Al-Fatih ini, ya baginda, ya Syekh, apa Syekh? Saya minta izin kepada baginda untuk mengajarkan anak baginda ini sesuai dengan apa yang saya bisa. Ajarkanlah. Maka dipanggillah ketika itu Muhammad II bin Murad ini atau Al-Fatih ini oleh gurunya, datang kamu ke sini. Maka dia datang. Ketika dia datang, diambil ketika itu pecut, kalau istilah kita itu panokok ya, oleh Syekh Ahmad Al-Quraini, kemudian dipecutlah ketika itu Al-Fatih. Terkejut dia, kena mentalnya ketika itu, akan tetapi apa yang terjadi? Patuh dia kepada gurunya. Patuh dia kepada gurunya, cinta dia kepada gurunya, takut dia kepada gurunya, sehingga dalam waktu 8 tahun saja dia hafal Al-Quran 30 juz. Sehingga dalam sebuah ceritanya Al-Fatih mengatakan bahwasanya kalau tidak ada guruku ini mencambukku dulu, mungkin aku tidak akan bisa menghafal Al-Quran seperti ini. Sungguh luar biasa apa yang dikerjakan oleh Syekh Ahmad Al-Quraini ini. Yang kedua, guru beliau yang sangat luar biasa dari Al-Fatih ini adalah Syekh Asy-Syamsuddin. Siapa ini Syekh Asy-Syamsuddin? Dia ahli sejarah, dia ahli bahasa, dia ahli biokimia, dia ahli tanaman obat, dia ahli strategi perang. Dialah yang pertama kali membawa Sultan Muhammad Al-Fatih ini untuk melihat ya Konstantinopel itu. Di Konstantinopel itu ada sebuah tempat yang dinamakan dengan Hagia Sophia. Hagia Sophia itu adalah kalau dulu Hagia Sophia itu tempat orang-orang Nasrani beribadah, yang Kristen Ortodoknya. Karena kalau yang sebelah barat itu Kristen Katolik yang di Roma. Sedangkan yang di timurnya merupakan Kristen Ortodok yang bertempatnya di Konstantinopel. Jadi dibawa ke situ, dilihat dari jauh. Apa katanya? Coba engkau lihat itu, wahai Sultan. 5 minutes ago. Coba engkau lihat itu, wahai Sultan, katanya. Ada apa? Apa yang kau lihat tentang Hagia Sophia itu? Itu adalah tempat yang nanti akan kutaklukkan, kata Fatih. Benar, engkau yang akan menaklukkannya. Bapakmu tidak mampu menaklukkan, kakekmu tidak mampu menaklukkan, kakek dari kakekmu tidak mampu menaklukkan.
dan nanti cucumu pun tidak akan bisa menaklukkan. Maka bertanya Fatih, kenapa cucuku tidak mampu menaklukkan? Karena aku selalu berdoa kepada Allah. Ini kata Syekh Asy-Syamsuddin. Karena aku selalu berdoa kepada Allah. Siang malam dalam tahajudku, aku sampaikan kepada Allah, aku mohonkan kepada Allah, supaya engkaulah yang menjadi penakluk dari Hagia Sophia ini. Menjadi penakluk dari Konstantinopel ini. Maka inilah dasar utama. Artinya ada motivasi dari bisyarah Rasulullah dan kemudian dari guru, dan adab bergurunya luar biasa. Ini yang kurang hari ini, generasi muda kita, adab berguru ini. Mencintai guru itu, sebagian dari parakah guru mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ini luar biasanya, sehingga memicu semua potensi-potensi yang ada dalam diri Al-Fatih untuk berjuang bagaimana cara untuk mendapatkan Konstantinopel ini. Ini yang pada akhirnya tentunya, ya, karena ini mengingat waktu kita 17.55, sekarang waktu kita juga tidak banyak. Saya akan sampaikan saja kilasannya, bahwa nanti pada akhirnya, ya, ini harusnya ini ada part 2-nya, ini saking panjang ceritanya. Harusnya nanti ketika sudah memasuki usianya yang ke-20, ya, belum juga mendapatkan cara untuk menaklukkan Konstantinopel. Ke 19 tahun belum juga mendapatkan cara untuk menaklukkan Konstantinopel. Sampai akhirnya datanglah seorang yang bernama Orban. Ini dia ini orang Hungaria. Dia ini seorang pembuat ahli senjata, datang dia menemui Raja Sultan Al-Fatih. Jadi Al-Fatih ini di umur ke-12 tahun sudah menjadi sultan. Dia sudah di umur 16 tahun, dia sudah menguasai 8 bahasa. Kalau kita, mauzubillah, ya, 8 bahasa dia kuasai. Dan dia sudah menguasai banyak strategi-strategi perang yang dia dapat, baik itu dari gurunya Al-Quraini maupun dari gurunya Syamsuddin. Dan masih banyak guru lainnya. Artinya dia berguru ke banyak guru. Sampai akhirnya dia mendapatkan datang seorang ke kerajaannya yang bernama Orban, orang Hungaria yang menjual senjata kepadanya. Disitulah terbuka peluangnya untuk menaklukkan Konstantinopel. Tetapi harus diingat, civitas akademika semuanya, bahkan pola untuk menaklukkan Konstantinopel ini bukan hanya dalam bentuk ibadah seperti itu saja, membaca Al-Quran, tidak. Dia sudah dari awal sudah membentuk sebuah pasukan khusus yang bernama Intisariya. Dan dia juga sudah membangun banyak kapal untuk menaklukkan Konstantinopel. Kalau istilah kita, nama tempatnya itu Darus Na'ah. Ya, itu nama tempat pembuatan kapal untuk menyerang Konstantinopel. Jadi Darus Sana'ah inilah dasar dari kata-kata The Arsenal. Darus Sana'ah menjadi The Arsenal atau arsenal gudang senjata. Dan orang yang memimpinnya, admiralnya ketika itu, ya, istilah bahasa Inggris kan admiral, itu berasal dari bahasa Arab Amirul Bahar. Amirul Bahar itu artinya pemimpin lautan. Admiral itu kata Amirul Bahar, artinya pemimpin lautan. Nah, disinilah nanti seluruh pasukan dari Al-Fatih ini menuju ke Konstantinopel, ya. Itu lebih tepatnya pada tahun 1453 atau pada tepatnya 6 April 1453. Diseranglah Konstantinopel ketika itu dengan melengkapi seluruh perlengkapan yang ada. Pertanyaannya, taklukkah Konstantinopel ketika itu? Tidak. Prajurit yang didatangkan oleh Muhammad Fatih ketika itu lebih kurang 250.000 orang yang didatangkan dari seluruh wilayahnya. Mereka menyerang di 3 titik untuk menghancurkan dan meruntuhkan gerbang dari Konstantinopel ini. Mereka juga membawa alat besar, senjata senjata semacam meriam yang sangat kuat untuk menghancurkan benteng-benteng dari Konstantinopel. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan besarnya satu alatnya itu, ya, meriamnya itu hampir sebesar rumah, sebesar unida itu, saking besarnya, yang harus dipanggul tidak kurang dari 50 ekor sapi. Yang masing-masingnya itu diiringi 100 sampai 200 orang untuk membersihkan jalannya. Begitu caranya yang menaklukkan Konstantinopel. Tapi tidak takluk juga. Kenapa tidak takluk? Karena kekurangan informasi dan juga kurangnya persiapan ternyata. Orang tidak menyangka bahwa benteng Konstantinopel itu yang dibangun pada tahun 300, ya, dan masih bertahan di 1453, artinya 1123 tahun masih bertahan tanpa jatuh sekalipun, tidak mudah untuk diruntuhkan, bahkan oleh orang sekelas Muhammad Al-Fatih ini. Akhirnya apa? Ketika sudah banyak prajuritnya meninggal dunia, dalam waktu 2 minggu saja, dari 6 April ke 20 April, sudah lebih dari
50.000 orang yang meninggal dunia. Ustaz Labai, waktu sudah jam 6, kasih diringkas saja. Oh ya, akhirnya mereka ada satu strategi. Ini sedikit lagi Pak Id. Jadi ada satu strategi yang mereka buat, yaitu yang disampaikan langsung oleh Raja Al-Fatih. Apa itu? Mereka akan angkat kapalnya. Ya, jadi kapal-kapal tadi hancur semuanya oleh kapal dari Konstantinopel karena mereka memang mempunyai kemampuan membuat kapal yang lebih baik daripada Raja Al-Fatih dan seluruh prajuritnya. Maka yang terjadi adalah mereka dihancurkan. Akhirnya mereka punya ide untuk mengangkat kapal itu. Mengangkat kapal itu sampai ke sebuah gunung bukit yang dinamakan Bukit Galaga, yaitu hampir berdekatan dengan Selat Bosporus. Apa yang tadi setelah itu mereka meluncurkan kapalnya itu dalam waktu lebih kurang 2 bulan. Akhirnya mereka mampu mengobrak-abrik Konstantinopel sampai akhirnya diduduki Konstantinopel itu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa landasan terkuat mereka mau menaklukkan Konstantinopel? Jadi dalam jangka waktu 825 tahun setelah Rasulullah SAW menyampaikan tentang bisyarah, menyampaikan tentang masalah kabar gembira ini, maka ketika itu banyak dari raja-raja yang ingin menaklukkan Konstantinopel tapi tidak pernah berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena kekurangan kekuatan dan mungkin tidak orang yang tepat, prajurit juga tidak yang terbaik. Maka di zaman Muhammad Fatih inilah baru alhamdulillah diberikan Allah peluang, diberikan Allah kesempatan, dan dia adalah sebaik-baik dari raja dan sebaik-baik dari prajurit. Inilah kisah dari Al-Fatih untuk membuktikan satu hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang penaklukan Konstantinopel. Jadi sekarang Civitas Akademika masih ada satu lagi tempat yang masih sampai saat sekarang ini belum ditaklukkan, yaitu Roma. Dan itu harusnya menjadi pemikiran bagi kita bersama untuk membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah berdusta, tidak pernah dari mulutnya menyampaikan sesuatu yang mustahil, kecuali itu datang dari Allah semuanya. Maka inilah dasar utama orang-orang dahulu, tokoh-tokoh dahulu bergerak. Dasar utama tokoh-tokoh dahulu untuk menyampaikan pola pikirnya, cara mereka mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh gurunya dari Rasulullah adalah dengan berpijak kepada kata-kata dari Allah dan maksudnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya dan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad melalui sabda-sabdanya. Akhirnya sampai akhirnya Hagia Sophia itu dirubah menjadi masjid. Kalau sekarang wallahu alam, sekarang kapannya sudah dirubah menjadi museum. Jadi ini menantikan mungkin tangan-tangan Civitas Akademika yang lebih kuat, yang mempunyai girah juga untuk mencintai Islam, untuk kembali menaikkan nama Islam. Karena mohon maaf hari ini Islam sudah semakin lama semakin terdegradasi. Orang tidak lagi takut, orang-orang kafir sekarang tidak lagi takut untuk ketika disebutkan tentang Islam, mereka justru merendahkan. Bahkan mohon maaf hari ini umat Islam sendiri pun sudah semakin kehilangan kecemburuannya terhadap Islam itu sendiri. Islam diobrak-abrik, Islam dihina, bagi mereka tidak masalah. Bukan saya. Inilah yang paling bermasalah hari ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Itu ceritanya tentang Muhammad Al-Fatih. Kita bisa menjadi hikmah untuk kita bersama. Ya, mohon maaf sekali ini karena waktu Apa mata? jadi mungkin bisa kita berikan kesempatan jika ada yang mau bertanya. Kita berikan kesempatan untuk mereka bertanya dulu. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan. Sepertinya tidak ada. Kalau untuk masalah cerita ini memang agak sedikit dipercepat misterial, soalnya kita mengingat harus waktu yang lebih panjang karena ini membuka. Ini ceritanya kalau kita ringkas nggak bisa sebenarnya, tapi setidaknya itu secara ini kepada kita supaya mereka nanti bisa mencari tahu lebih banyak tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ini dan bagaimana cara dia menaklukkan Konstantinopel. Masih banyak yang tidak saya ceritakan karena tidak mungkin diceritakan dalam waktu yang sangat singkat. Ya, waktu kita sudah habis. Baik, semua Civitas Akademika, Bapak Ibu dosen, teknik serta dari mahasiswa yang kami banggakan. Itulah tadi pemaparan dari Ustaz kita tentang bagaimana kehebatan dari Sultan Al-Fatih ini menaklukkan hal yang sebelum ada orang yang sebelumnya pernah menaklukkan. Dan yang luar biasanya lagi adalah dia adalah masih seorang pemuda yang umurnya masih umuran dengan adik-adik mahasiswa kami.
sama-sama ya kita melakukan satu hal yang bisa bermanfaat kepada orang lain yang jauh lebih cukup. Baik, karena keterbatasan waktu kita harus mempersiapkan berbuka bersama. Untuk itu kepada Pak Haji Ustaz Mustafa kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya serta energi yang telah diberikan kepada kita dalam rangka mengisi acara Ramadan kita pada sore hari ini. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian pemirsa, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah bergabung mendengarkan tausiah kita pada hari ini. Semoga waktu dan kesempatan yang kita habiskan akan menjadi sedekah jariah kita dan menjadi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunggu waktu berbuka bersama keluarga besar Unida. Kita terakhir saya sebagai pembawa acara protokol kita pada hari ini, kemudian kru yang ada di belakang layar Pak Idwar, insyaallah ya. Maaf atas segala penyemaaf atas segala kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. karena sudah harus menyediakan berbuka. Baik, assalamualaikum. Ya. Sudah, makasih Pak Irsad dan Pak Yalmiadi semuanya Ya. yang sudah hadir dari ruang Zoom ini. Ya. Terima kasih. Maaf ada kendala tadi dari IG, maka kita alihkan ke Zoom. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan kita ketemu besok dengan IG kembali. Amin. Saran, assalamualaikum. Ya, Pak silakan. Ya, Maaf ini mungkin di luar ini ya. Kenapa Ya. tidak lewat Zoom aja? Kayaknya lebih bersih dan lebih enak daripada IG. ini Bu Anet karena kita memperhatikan tim IG ini kan untuk promosi sekalian. Jadi Oh iya ya. ya oke. makanya di sini kalau enggak kan saya ngarahkan Zoom awalnya, tetapi karena banyak anak calon mahasiswa kita di IG, makanya kita arahkan ke ternyata- IG. Tapi kalau Ya. sejauh ini dilihat pesertanya jauh lebih banyak di Zoom Benar. daripada di IG. Dan Ya. di IG pun cuma mahasiswa kita. Ya, kita selang-selingi Bu Anet. Memang ada permintaan dari yayasan juga minta Zoom ini kapasitas 500 sudah saya standby kan. Ini permintaannya sudah meningkat ini. Oke. Ada ya, beberapa. terima kasih. Ya, Oke. sama-sama Bu. Terima kasih Pak. Ya, selamat berbuka semuanya.